don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Devira Miranda, NIM 19110047, Prodi S1 Farmasi semester 2A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Pendahuluan. Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan zat obat atau produk obat untuk tetap dalam spesifikasi yang dibentuk untuk menjaga identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Uji stabilitas dimaksud untuk menjamin kualitas produk yang telah diluluskan dan beredar di pasar, dan berdiri dari serangkaian tes untuk mendapatkan jaminan stabilitas dari produk. Uji stabilitas menurut ICH, paduan stabilitas yang sudah difinalisasi dan diadopsi. Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah kode uji stabilitas. Perubahan bermakna pada uji stabilitas dipercepat. 1. Kehilangan 5% potensi dari kadar awal suatu batch. 2. Bila hasil kurang dari nilai batas spesifikasi. 3. Produk melewati batas pH-nya. 4. Solusi melewati batas spesifikasi untuk 12 tablet atau kapsul. 5. Gagal memenuhi spesifikasi penampilan dan sifat fisika seperti perubahan warna, pemisahan fasa, resuspensibilitas, caking, penggesahan. Nah, ini adalah contoh hasil uji stabilitas dan evaluasi usul waktu simpan. Ini dia. Nah, ini adalah alat uji. Ini adalah contoh hasil uji stabilitas dan evaluasi usul waktu disimpan. Ini adalah contoh hasil uji stabilitas dan evaluasi usul waktu disimpan. Nah, ini adalah alat uji. Pengujian stabilitas. Pengujian bahan aktif 2 fase, yaitu degradasi, stres, dan uji konfirmasi. Nah, ini adalah cara menguji stabilitas. Semua zat diekspor hari pada kondisi udara suhu 50 derajat Celcius dan 100% RH. Terus, jika pada periode pengujian ini terdeteksi adanya degradasi, lanjutkan dengan suhu dinaikkan sampai 70 derajat Celcius sampai 1 sampai 7 hari lagi. Uji hasil degradasi menggunakan TLC sedang. Zat telah diuraikan dengan analisis semi kuantitatif. Nah, ini adalah penggunaan studi stabilitas. Ini adalah rekomendasi dokumen WHO. Produk yang akan dipasangkan. Nah, ini adalah rekomendasi dokumen WHO. 1. Produk yang akan dipasarkan di global dan real time dengan kondisi sedekat mungkin dengan keadaan sistem distribusi atau 12 bulan. Ini ada uji kecepatan, zoom iklim 2, dan data logger. Nah, ini adalah rancangan uji stabilitas. Ini pertama, tipe, ukuran, dan jumlah batch. Tipe, jenis sumber kemasan dan penutup, dan orientasi penyimpanan. Rancangan uji stabilitas. Pertama, tipe, ukuran, dan jumlah batch.
tipe, jenis, sumber kemasan dan penutup, orientasi penyimpanan kemasan selama, titik waktu pengujian, rancangan pengambilan sampel, kondisi penyimpanan, parameter pengujian atau metode pengujian, kriteria penerima. Ini adalah tipe, ukuran, dan jumlah bat. 3 bat diperkenankan untuk produk lama yang stabil. 1 kali selang 1 tahun. Kalau tidak 1 kali setiap tahun. Dia yang sudah dikenal profil stabilitasnya 1 bat setiap 3-5 tahun, kecuali kalau ada perubahan besar. Persyaratan umum seleksi bat akan menghasilkan sampel acak dari populasi bat skala pilot dan produksi. Nah, ini adalah tipe, ukuran, dan jumlah bat. Beberapa syarat panduan jumlah dan tipe uji bat. Ini adalah panduan dan ini adalah aplikasi dan ini adalah jumlah bat atau dan ukuran dan tipe. Nah, ini adalah tipe, jenis, sumber kemasan dan penutup. Uji stabilitas harus mensyaratkan kemasan sediaan obat sesuai dengan keadaan di mana obat akan dipasarkan, termasuk 2 sampai dengan kemasan dan label. 2. Ketika menggunakan kemasan yang mustard permeable, harus diperhatikan bagaimana kestabilan zat dan kandungan obat pada kondisi lembab tinggi. 3. Kelembapan dapat memberi efek pada stabilitas kimia, atau beberapa antibiotik dapat mengalami hidrolisis maupun fisika lanjut disolusi dapat berubah. 4. Secara umum direkomendasi bahan kemas dan kriteria, misal gelas apolus dan aluminium beesters, high density polyethylene atau HDPE, atau glass bottles filled with metal of HDPE closure. Nah, ini adalah orientasi penyimpanan kemasan selama pengujian. Obat yang sensitif terhadap panas disimpan dalam kondisi dingin pada area yang terkondisikan atau cold room. Apabila produk mengandung bahan aktif atau bahan formulasi yang tidak sesuai untuk uji stabilitas dipercepat. Tidak boleh terkena panas, maka harus diuji dengan real time study. Perhatian bagi obat yang mungkin mengalami kerusakan fisik maupun kimia, misalnya suspensi atau emulsi yang dapat terjadi sedimentasi atau cramming dan minyak atau sediaan semisolida yang mengalami kenaikan viskositas. 1. Penting untuk larutan dispersi semisolida. 2. Sampel tegak lurus dan ada yang disimpan terbalik untuk interaksi dengan kemasan penutup. 3. Kontak dengan pelarut dan penutup sebagai bisa ekstraksi bahan kimia dari komponen penutup atau adopsi komponen produk pada kemasan penutup. Nah, ini adalah titik waktu penguji. 1. Real time study dan accelerated store studies. Nah, ini adalah titik awal penguji 2. Ini adalah titik waktu pengujian 3. Ini adalah titik waktu pengujian 4. Ini adalah rancangan pengembalian sampel. 2 wadah yang dimiliki batch secara keseluruhan diambil secara acak. Setiap wadah diambil dari daerah pengisian atau pengemasan. Dipilih supaya sampel tersebar di seluruh batch. Ini adalah kondisi penyimpanan. Nah, ini adalah rancangan pengambilan sampel.
Parameter pengujian. 1. Penentuan kadar, sifat organoleptik, sifat fisika, kimia, dan biologi dan morfologi, spesifikasi disolusi, solusi, sediaan padat. Ini adalah metode pengujian. Metode sesudah uji stres pada suhu dan rentang RH yang lebih luas dan kondisi oksidatif dan volitik dipercepat. 2. Metode pengujian harus divalidasi untuk spesifisitas, akurasi, presisi, dan linearitas dalam rentang konsentrasi selama pengujian stabilitas. Untuk penentuan produk degradasi, metode perlu divalidasi termasuk batas deteksi dan kuantifikasi. Nah, ini adalah metode pengujian 2. Kriteria penerima harus ditetapkan sebelum limit unit jika hasil dapat kuantitatif. 2. Data kuantitatif, bentuk, bau, warna, penampilan, pecah, pertumbuhan mikroba atau memenuhi atau tidak memiliki syarat. ICH adalah batasan penerima kaitan dengan spesifikasi realisasi. 4. Data stabilitas digunakan untuk bahan registrasi obat, jadi harus valid. Cara pengujian harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang dapat dipercaya dan harus tertulis. Nah, ini adalah kiat memperoleh data handal. Ini adalah kriteria untuk mendapat yang diterima.